Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Salam jumpa kembali dengan saya Alif Lukmanul Hakim dalam video pembelajaran terkait mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib universitas yang diberikan di Universitas Islam Indonesia, sama seperti di perguruan-perguruan tinggi lain di Indonesia, baik itu negeri maupun swasta. Teman-teman sekalian yang sangat saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba berbagi kepada teman-teman tentang materi signifikansi pendidikan Pancasila dan juga implementasinya di Indonesia seperti itu, khususnya di perguruan tinggi. Nah, ketika kita bicara signifikansi, berarti kita bicara tentang aspek keberartiannya atau seberapa pentingnya atau sejauh mana kemudian pendidikan Pancasila itu sangat penting untuk diberikan dan disampaikan dalam proses perkuliahan, dalam pembelajaran di perguruan tinggi. Perlu teman-teman ketahui bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib universitas tadi, yang kemudian seluruh program studi yang ada di sebuah perguruan tinggi itu wajib memberikannya sebagai mata kuliah pengantar, sebagai mata kuliah pengembangan karakter dan juga kepribadian. Makanya dikenal dulu sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Nah, mata kuliah ini berjumlah 2 SKS, teman-teman sekalian. Pendidikan Pancasila itu adalah rumpun mata kuliah wajib ya, yang kita sama-sama tahu. Kemudian adalah dasar negara kita dan juga adalah ideologi negara kita. Dan kemudian mata kuliah ini adalah menjadi sebuah wahana, menjadi sebuah kawah candra di muka untuk teman-teman dalam berproses ya, untuk mengembangkan pengetahuan, kemudian sikap dan keahlian mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa ke depan di berbagai bidang, sehingga melahirkan seorang yang profesional ya, memiliki profesionalitas sesuai dengan jurusan yang diambilnya, sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya, dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman atau guiding principle, sehingga terwujudlah warga negara yang baik ya, yang cerdas, yang smart and good citizen seperti itu. Nah, itu kurang lebih adalah tujuan mata kuliah ini diberikan secara umum. Kemudian visi mata kuliah pendidikan Pancasila itu sendiri adalah terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber kepada nilai-nilai Pancasila seperti itu. Kemudian ada beberapa misi pendidikan Pancasila secara umum ya, secara nasional yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah mengembangkan potensi akademik peserta didik. Ini terkait dengan misi psikopedagogis seperti itu. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara yang bisa bekerja sama, berinteraksi secara sosial yang baik. Ini adalah misi psikososial. Kemudian yang ketiga adalah membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan atau pengaruh utama dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bagaimana kemudian Anda sebagai warga negara dan teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang merupakan warga bangsa ini kemudian bisa berinteraksi secara sosiokultur, secara sosial dan budaya dengan yang lain, secara berkeadilan, secara mengedepankan toleransi dan persamaan. Kemudian yang keempat adalah mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan yang terintegrasi atau disiplin ilmu yang sifatnya itu sintetik ya, mencoba untuk menggabungkan, mengambil hal-hal baik dari berbagai macam aspek dalam kehidupan kita untuk kemudian dijadikan nilai-nilai bersama, untuk dijadikan sebagai panduan hidup bersama seperti itu. Nah, itu visi dan misi pendidikan Pancasila. Ada kompetensi dasar yang kemudian ingin diambil ya
perannya oleh pendidikan Pancasila, yang nanti kalau kemudian kita coba jadikan rule kita dalam perkuliahan, itu kita akan menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya student center learning atau SCL, dan juga PBL atau problem based learning. Nah, kompetensi yang ingin dihadirkan melalui metode-metode ini adalah bagaimana teman-teman mampu melakukan pelacakan akar persoalan ideologis ya. Kenapa sih kemudian ideologi Pancasila itu penting bagi kita dalam melaksanakan segala kebijakan bagi pemerintah, misalnya mulai dari proses membuat kebijakan, mulai dari menggali secara bottom up dari bawah apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga kemudian bagaimana kita bisa menjadi negara yang maju dan juga mensejahterakan. Nah, itu dicoba dicari akar-akar persoalan ideologisnya. Yang pertama jelas sila pertama itu harus menjadi panduan secara ideologis ya, bagaimana bangsa kita adalah bangsa yang bertuhan, bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bangsa yang kemudian mengedepankan nilai-nilai agama dan religiusitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kemampuan Anda nanti ke depannya dalam mata kuliah ini adalah juga mencoba untuk melacak akar historis. Kenapa Pancasila menjadi pemersatu bangsa ini, menjadi common denominator bangsa ini ya. Ketika kita menyepakati bahwa Pancasila menjadi konsensus kita bersama, saat itu para pendiri bangsa kita, para founding fathers dan juga founding mothers, itu kemudian ada alasan bersama yang menjadi batu pijakannya. Apa itu? Yaitu perasaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar, yang pernah mengalami penjajahan dan kemudian memiliki karakter kesukuan, karakter etnisitas ya, karakter kebahasaan yang kemudian berada dalam satu rumpun yaitu Nusantara seperti itu kemudian menjadi alat pemersatu kita. Bahwa kemudian kita berusaha untuk mengeluarkan diri ya, membebaskan diri dari penjajahan, itu adalah satu hal lain yang juga makin memperkuat para pendiri bangsa kita saat itu untuk kemudian memiliki satu pandangan hidup bersama. Nah, oleh karena itu tujuan pendidikan Pancasila jelas itu memiliki beberapa hal yang penting untuk Anda ketahui. Yang pertama, agar mahasiswa mampu menjelaskan dan merefleksikan dasar ideologis filosofis Pancasila ke dalam bidang studi masing-masing. Ingat, Pancasila mata kuliah ini diberikan di semua prodi, otomatis kemudian bagaimana setiap prodi ini ya, Anda melalui pendampingan yang dilakukan oleh dosen sebagai fasilitator itu kemudian mampu untuk menanamkan, mampu merefleksikan nilai-nilai kebaikan dari Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, toleransi, persamaan, persatuan, musyawarah mufakat, dan juga keadilan sosial itu dalam disiplin ilmu Anda masing-masing. Misal menjadi seorang pakar teknik industri yang religius, bermoral ya, punya kebijakan yang memanusiakan yang lain, tidak membeda-bedakan, mengedepankan persatuan di antara perbedaan dalam mengambil kebijakan, kemudian mengambil kebijakan dan juga menerapkan sebuah program berdasarkan prinsip musyawarah mufakat, dan tujuan akhirnya jelas adalah menciptakan keadilan dan juga kemakmuran. Nah, itu salah satu contoh ya pentingnya Pancasila ini kemudian bagi setiap program studi. Yang kedua, dalam rangka pembelajaran untuk membangun kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas yang plural bangsa kita yang sangat bineka dan beragam ini, kemudian Anda sebagai mahasiswa, sebagai warga bangsa diharapkan memiliki sikap yang toleran, memiliki sikap yang moderat dalam beragama, yang kemudian menjadikan yang lain, the others di samping kita itu adalah saudara kita. Mereka yang tidak seiman dengan kita, kata Sayyidina Ali yang dikutip sering kali oleh Gus Dur, mereka yang tidak seiman dengan kita adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Nah, itu diharapkan didapatkan dari mata kuliah ini. Kemudian Anda sebagai mahasiswa dan juga warga negara mampu bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sekedar tulisan dan perkataan saja. Kemudian menanamkan nilai Pancasila sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan fondasi ajaran agama yang kuat. Kemudian yang kelima, pendidikan Pancasila itu merupakan tanggung jawab negara. Itu yang paling utama memang, tapi kemudian masyarakat juga bertanggung jawab
untuk melakukan internalisasi, melakukan pengarus utamaan ya dalam berbagai bidang kehidupan, dan juga kewajiban di sisi lain juga yang paling penting adalah dunia pendidikan atau sekolah, dan yang terkecil itu adalah keluarga. Nah, tujuan pendidikan Pancasila ini kalau kemudian 5 hal ini secara simultan dan terintegrasi itu bisa dilakukan dengan baik, maka akan tersampaikan. Nah, tugas saya sebagai seorang fasilitator atau pendamping teman-teman, dosen teman-teman adalah mencoba untuk menanamkan pemahaman ini, bahwa penting sekali kita punya karakter dan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Nah, kemudian ada yang penting sekali teman-teman ya, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan ya, di Dikti ya, Belmawa namanya, di tahun 2013 itu sudah mengkodifikasi, sudah mendesain ya tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi secara umum. Yang pertama, jelas menguatkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa sebagai norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian memberikan pemahaman dan juga penghayatan atas nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara, dan juga membimbing mereka, Anda mahasiswa, untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehari-hari. Kemudian tugas Belmawa dan saya sebagai dosen fasilitator, sebagai kepanjangan tangan dari universitas, adalah menyiapkan Anda sebagai mahasiswa dan juga warga negara ke depannya dapat menganalisis dan juga mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan yang ada di sekitar kita, dan kemudian coba diselesaikan ya berdasarkan aturan yang ada, yang aturan itu jelas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air ya, persatuan dan kesatuan, kemudian kebersamaan dalam perbedaan, penguatan masyarakat madani atau civil society yang berbasis kepada demokrasi yang berkeadaban serta berkeadilan dan bermartabat bagi kesejahteraan masyarakat kita. Nah, itu sikap mental itu harus dimiliki, dan kuliah ini menjadi wahana, sekali lagi menjadi sarana untuk teman-teman membangun dan juga menyiapkan, memperkuat sikap-sikap mental tersebut. Kemudian jangan lupa, tadi saya sudah menyampaikan di awal bahwa pendidikan Pancasila itu adalah pendidikan pengembangan kepribadian. Berbicara tentang pengembangan kepribadian berarti pendidikan Pancasila adalah pendidikan karakter, ya, yaitu menjadi salah satu strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan Pancasila. Kok bisa dikatakan sebagai pendidikan karakter? Begini rasionalisasinya. Kita mengharapkan ya warga negara kita, orang Indonesia, Anda termasuk di dalamnya, saya, keluarga kita dan masyarakat, itu harus selalu mengedepankan prinsip moralitas, ya, prinsip agama, bagaimana kemudian kejujuran, kemanusiaan, persamaan, ya, kebenaran yang asasi, bahwa Tuhan itu harus kita tempatkan dalam nomor satu ya dalam segala hal. Agama itu adalah nomor satu dalam arti nilai-nilai agama, bagaimana kejujuran antara laku dan perbuatan itu sama, tidak berbeda, itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai apapun profesi kita. Yang kedua, kita harus selalu berupaya untuk kemudian menganggap yang lain, manusia yang lain itu adalah setara, karena yang membedakan kita dengan mereka itu bukan keimanan kita, bukan kekuasaan yang kita miliki, bukan kekayaan yang kita miliki, tapi ketakwaan, kata Tuhan kan. Allah misalnya berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa hai sekalian manusia, kata Allah, aku telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, itu adalah untuk lita'arufu, untuk saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi bukan kekayaan kita, bukan kekuasaan kita, tapi ketakwaan kita. Takwa itu kan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Berarti berbuat baik, ya, mencintai sesama, kemudian bertoleransi kepada yang berbeda. Itu adalah bagian dari sikap kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi permusuhan, ya, membeda-bedakan secara
tidak manusiawi itu adalah larangan yang harus kita lakukan untuk kita jauhi. Nah, ini adalah karakter yang harus kita miliki. Yang ketiga jelas kita harus menjaga persatuan, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan. Nah, berkaitan dengan karakter tersebut teman-teman ya, pendidikan Pancasila itu jelas dimaksudkan sebagai satu tadi pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter warga negara yang ditandai dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pendidikan yang membentuk kepribadian atau pendidikan pembentukan kepribadian, yaitu kepribadian yang bersumber pada nilai luhur budaya bangsa yang kelak itu akan mendukung profesi dan latar belakang Anda masing-masing sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing. Yang ketiga, pendidikan Pancasila itu menjadikan nilai-nilai Pancasila selalu sebagai sumber referensi, sebagai sumber inspirasi bagi kita sebagai warga negara dalam menjawab berbagai tantangan kehidupan yang ada di hadapan kita, seperti itu. Nah, bagaimana sih breakdownnya atau derivasi turunan dari nilai-nilai itu dalam kenyataan konkret sehari-hari yang bisa kita lihat contoh-contoh real atau konkretnya dalam kehidupan sehari-hari karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, itu bagaimana kita harus memiliki gaya hidup yang sederhana dan mencintai hasil usaha dalam negeri. Yang kedua, memahami pentingnya kehidupan bagi generasi selanjutnya. Bagi kita itu adalah penting menjaga lingkungan untuk tetap lestari, untuk tetap memiliki sustainability, keberlanjutan, karena apa yang ada saat ini itu akan menjadi sesuatu yang dinikmati dan digunakan juga oleh penerus kita. Jangan sampai kita merusaknya saat ini tapi kemudian tidak bisa digunakan oleh anak keturunan kita. Yang ketiga, menyadari pentingnya persatuan dalam perbedaan, menyadari pentingnya bagaimana kita saling menolong dalam perbedaan. Yang keempat, misalnya memahami pentingnya aturan ya, norma dalam pergaulan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Yang kelima, menyadari pentingnya kesehatan mental bagi bangsa Indonesia. Yang keenam, menyadari pentingnya penegakan hukum yang tanpa pandang bulu, tidak melihat kaya atau miskin. Jadi ada equality before the law, ada kesetaraan dan kesederajatan di mata hukum. Yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran akan pentingnya ideologi Pancasila dalam berbagai hal, terutama pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Nah, itu contoh karakter-karakter konkret yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu teman-teman, desain mata kuliah ini yang pertama sesuai dengan materi yang kita bicarakan hari ini, teman-teman saya ajak untuk memahami signifikansi pendidikan Pancasila, sejauh mana ia berarti, sejauh mana pentingnya, sejauh mana kemudian pendidikan Pancasila sangat urgent untuk diberikan. Yang kedua, kita nanti akan berbicara tentang metode pendekatan Pancasila ya, metode pendekatan Pancasila yaitu yuridis ya, kultural, filosofis, dan juga secara filosofis ya, yuridis, kultural, filosofis, dan juga sosial seperti apa ya, historis tentunya, secara sosial historis ya. Jadi ada pendekatan yuridis, ada pendekatan filosofis, ada pendekatan kultural, dan juga sosial historis. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, itu tema kita yang ketiga besok. Kemudian ada Pancasila sebagai ideologi, kemudian ada Pancasila sebagai sistem filsafat, kemudian Pancasila sebagai sistem etika, sebagai sistem nilai yang memandu kita dalam kehidupan, kemudian Pancasila relasinya dengan Islam seperti apa, ada materi nanti relasi Pancasila dengan nilai-nilai keislaman, kemudian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan itu 8 tema besar yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita, yang nanti akan kita desain secara hybrid ya, gabungan antara online dan juga luring, antara daring dan offline seperti itu, karena kita masih dalam masa peralihan ya dari pandemi ke endemi, dan mata kuliah ini karena cukup besar yang mengikuti dari berbagai macam prodi ya, bentuk kelasnya adalah kelas besar, kurang lebih 90 sampai 100 mahasiswa. Berarti kita betul-betul harus mendesain kuliah ini menjadi sedemikian menarik, tapi tetap tidak menghabiskan energi yang terlalu besar. Oleh karena itu kita harus punya video pembelajaran seperti ini, dan juga teman-teman punya waktu dan ruang buat diskusi dan juga membuat proyek-proyek sosial ya. Nanti akan ada
tugas seperti itu, membuat proyek sosial, bagaimana teman-teman melihat kenyataan-kenyataan konkret di lapangan. Teman-teman kemudian membuat video menjadi sebuah proyek sosial teman-teman, tema besarnya pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman dalam pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang kita sampaikan ini, apa yang kita bicarakan dalam pertemuan pertama ini mampu menjadi pijakan awal, mampu menjadi pintu masuk atau entry point teman-teman, bahwa sekali lagi pendidikan Pancasila adalah sebuah keharusan untuk kita dapatkan, adalah sebuah keniscayaan untuk kita peroleh. Kenapa? Sekali lagi, itu adalah dasar negara kita, itu adalah falsafah hidup bangsa kita, dan itu adalah konsensus kita dalam berbangsa dan bernegara untuk kita tetap bisa menjaga persatuan di antara perbedaan, ya, bertoleransi dengan yang lain, dan sekali lagi menciptakan keadilan dan juga kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurang lebih itu teman-teman. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, diskusi bisa disampaikan di kolom komentar, atau kita bisa menggunakan ruang-ruang perkuliahan kita yang sudah kita siapkan. Ada Classroom, ya, ada kemudian Panopto di kampus kita kan, ya, sudah terintegrasi dengan Panoptonya UII. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di akhir pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.